Easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada mata kuliah kewarganegaraan saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu namanya wawasan Nusantara. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Brian Fristiawan Satrio Putra Subakti dari Teknik Industri, NIM saya 2494104011. Pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman materi yang dapat dibahas meliputi pengertian, asas, tujuan, fungsi, serta contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dan peran mahasiswa dalam memperkuat wawasan tersebut. Lah jadi kita sebagai warga Indonesia, terutama mahasiswa, kita itu harus menjaga ya apa itu yang namanya Nusantara. Kita harus saling bekerja sama untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan negara kita. Selanjutnya, tujuan dari wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat. Yang kedua, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan di seluruh aspek kehidupan nasional. Yang keempat, menjadi pedoman dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan seimbang. Yang terakhir, menjaga keutuhan wilayah negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Jadi, asas wawasan Nusantara ada solidaritas, keadilan, kejujuran, dan tujuan bersama. Nah, yang saya bahas dulu adalah asas kerjasama ya, tujuan bersama. Jadi, pada asas ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai elemen bangsa, baik antar lembaga negara, pemerintah, masyarakat, atau antar individu sendiri. Upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama, tujuan nasional, berbagai peran dan tanggung jawab yang jelas, saling mendukung dan melengkapi dalam pembangunan dan menjaga ketahanan. Setelah itu, ada yang namanya asas kejujuran. Nah, asas kejujuran itu seperti yang saya sebutkan, bahwa kejujuran itu adalah asas fundamental. Ini berarti bahwa semua tindakan, kebijakan, dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari oleh keterbukaan dan kebenaran. Tidak ada yang namanya penipuan maupun pembohongan. Nah, itu tercermin dari keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan pengambilan keputusan. Tidak adanya rekayasa atau penipuan dalam setiap tindakan. Kejujuran dalam mengelola sumber daya dan kekuasaan. Setelah itu, asas keadilan. Jadi, asas keadilan ini menyatakan bahwa segala aspek kehidupan nasional harus mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berarti tidak ada yang namanya diskriminasi atau saling mengejek antar suku bangsa. Semua dari Sabang sampai Merauke itu semua adil, baik dalam hak maupun kewajiban. Nah, serta dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan secara merata. Nah, itu keadilan itu tercermin dari kejujuran ya. Sebenarnya keadilan itu dapat terbentuk karena kejujuran. Nah, jadi keadilan itu hanya bisa terwujud jika ada kejujuran dari semua pihak dalam penyelenggaraan negara dan pembagian sumber daya yang merata. Tanpa kejujuran, keadilan akan sulit untuk dicapai ya. Jadi intinya, untuk mencapai keadilan itu harus adanya yang namanya kejujuran, perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Setelah itu, solidaritas ya. Solidaritas itu jika satu daerah atau kelompok yang mengalami kesulitan, entah itu kesulitan ekonomi maupun
kesulitan mencari bahan pokok atau lainnya, daerah atau kelompok lain turut merasakan dan saling membantu. Ini membangun rasa persaudaraan dan kebersamaan yang kuat, saling bahu-membahu dalam menghadapi tantangan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Sebenarnya itu ada lagi yang namanya asas kesetiaan. Nah, jadi ada yang namanya asas kesetiaan itu asas yang krusial. Ini berarti kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yang telah ada, terutama terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tercermin dari kesetiaan itu mempertahankan dan menjunjung tinggi ideologi negara serta bentuk negara yang telah disepakati, tidak tidak mudah terpecah belah. Setelah itu ada yang namanya asas kepentingan bersama. Sebenarnya asas itu berarti bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus memiliki tujuan bersama yang sama. Kepentingan bersama ini bukan hanya soal individu ataupun kelompok, melainkan kepentingan seluruh bangsa dan negara. Ini tuh tercermin dari asas wawasan Nusantara yang namanya tujuan bersama ya. Jadi kepentingan bersama itu tercermin dari tujuan bersama. Jadi seluruh warga negara dan komponen bangsa harus merasa memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, jadi setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan ataupun pribadi. Selanjutnya adalah fungsi wawasan sebagai pertahanan dan keamanan, kewilayahan, pembangunan, dan ketahanan nasional. Ya, wawasan Nusantara itu kan cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh dan komprehensif. Sebagai konsep yang mendalam, wawasan Nusantara itu memiliki fungsi krusial dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, yang pertama adalah wawasan sebagai pertahanan dan keamanan. Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara itu bertindak sebagai pandangan geopolitik Indonesia yang mengintegrasikan seluruh wilayah dan kekuatan negara, yang berarti itu adalah bahwa kesatuan ancaman, segala bentuk ancaman atau gangguan terhadap suatu wilayah dari bagian bangsa Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Misal saja kita itu harus saling mempertahankan keamanan wawasan Nusantara. Jadi setiap wilayah itu kita harus saling membantu untuk maupun bagian dari NKRI yang boleh dibiarkan terancam tanpa respon kolektif. Kesatuan upaya pertahanan dan keamanan nasional itu menjadi tugas kita atau tanggung jawab kita bersama seluruh rakyat Indonesia dan komponen bangsa, bukan hanya dari tugas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan pertahanan. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu wajib ya untuk mempertahankan keamanan Indonesia. Konsep pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana seluruh potensi nasional dikerahkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Nah, pembentukan kesadaran bela negara. Nah, di sini wawasan Nusantara itu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan semangat bela negara di setiap warga negara, membentuk budaya yang siap mempertahankan ideologi dan kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah fungsi wawasan sebagai kewilayahan. Ya, jadi fungsi kewilayahan dari wawasan Nusantara adalah membatasi negara untuk menghindari adanya tanah sang sengketa dengan negara tetangga. Apa sih itu yang namanya wilayah sengketa? Jadi wilayah sengketa itu area geografis yang menjadi subjek perselisihan kepemilikan atau kontrol antara dua atau
B. Biasanya itu antar negara ya. Itu adanya ketidakjelasan perjanjian batas wilayah. Perjanjian di masa lalu mungkin tidak mendefinisikan batas secara akurat atau menimbulkan interpretasi yang berbeda. Jadi ada di Indonesia itu yang merupakan wilayah Sangsekerta yaitu yang namanya Blok Ambalat. Jadi apa itu Blok Ambalat? Nah, jadi Blok Ambalat itu sebuah wilayah laut yang letaknya itu berada di antara Laut Sulawesi atau Selat Makassar itu dekat perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi wilayah itu memiliki luas sekitar 15.235 km persegi. Nah, ini tuh menjadi sumber daya sengketa berkepanjangan antara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, kenapa sih kok dinamakan Blok Ambalat itu menjadi sengketa? Nah, berakar pada perbedaan interpretasi mengenai batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Jadi itu ada yang namanya Perjanjian Tapal batas kontinen tahun 1969. Nah, Indonesia itu berpegang pada perjanjian ini yang dianggapnya menetapkan Blok Ambalat itu sebagai wilayah Indonesia. Perjanjian ini itu ratifikasi oleh kedua negara pada tahun yang sama. Jadi peta Malaysia tahun 1979 itu Malaysia kemudian menerbitkan peta baru yang memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Nah, Indonesia itu menolak peta ini dan menganggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya. Peta ini juga diprotes oleh negara-negara lain di kawasan. Karena apa? Nah, karena yang pertama kan sudah ada yang namanya Perjanjian Tapal batas kontinen 1969. Akan tetapi Malaysia itu menerbitkan peta baru pada tahun 1979 itu memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Nah, jadi di dalam wilayah itu ada yang namanya kepemilikan Pulau Sipadan dan Linggitan. Setelah Mahkamah Internasional atau ICJ itu memutuskan bahwa Sipadan dan Linggitan itu jatuh ke tangan Malaysia pada tahun 2002. Nah, Malaysia itu semakin percaya diri untuk mengklaim Blok Ambalat sebagai wilayahnya, meskipun Indonesia berargumen bahwa kasus Sipadan dan Linggitan itu berbeda dengan kasus Ambalat ya. Nah, jadi kenapa sih kok Ambalat ini sangat penting ya? Jadi Blok Ambalat itu memiliki potensi sumber daya alam ya. Di situ itu diyakini memiliki sumber daya alam yang signifikan, terutama di situ juga ada minyak dan gas bumi serta potensi perikanan ya, perikanan atau kelautannya yang tinggi ya, menjadi daya tarik ekonomi suatu negara lah. Di Blok Ambalat sendiri yang tadi saya omongkan adalah minyak dan gas bumi. Jadi di sana itu mengandung cadangan minyak hingga kurang lebih 1 miliar barel dan sumber daya gas bumi yang melimpah. Potensi ini itu menjadikan keuntungan ekonomi dari suatu negara. Nah, ada upaya penyelesaian sengketa. Indonesia dan Malaysia itu melakukan berbagai upaya diplomatik atau merundingkan menyelesaikan sengketa di Blok Ambalat. Namun hingga saat ini waktu ini belum ada kesepakatan final yang dicapai. Indonesia sendiri pernah menyatakan tidak akan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional karena merasa memiliki potensi hukum yang kuat ya, berdasarkan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 yang mana Indonesia adalah negara kepulauan. Selanjutnya adalah fungsi wawasan sebagai pembangunan. Jadi, dalam konteks pembangunan ini, wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang merata. Jadi, optimalisasi sumber daya bahwa wawasan Nusantara itu mengarahkan pemanfaatan seluruh kekayaan alam dan potensi manusia Indonesia sebagai modal pembangunan bersama yang berkeadilan dan tanpa memandang asal daerah. Selanjutnya adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Politik sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam kebijakan nasional dan ekonomi mengarahkan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Nusantara. Yang ketiga, selanjutnya adalah Nusantara. Nah, ini adalah
peta dari negara Indonesia, jadi dapat kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau yang membuatnya disebut sebagai Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak sekali suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Nah, Nusantara itu seiring waktu itu terus berkembang jumlah pulau dari masa ke masa. Nah, itu terjadi sebelum tahun 1987. Itu data mengenai jumlah pulau di Indonesia sebelum 1987 itu bervariasi dan kurang terstandarisasi. Namun perkiraan yang sering disebut itu ada 13.667 pulau waktu sebelum tahun 1987. Nah, pada tahun 1987, pemerintah Indonesia itu melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konferensi standarisasi nama-nama geografi Montreal, Kanada, bahwa jumlah pulau di Indonesia itu semakin lama semakin bertambah menjadi 17.508 pulau. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh survei dan pendataan yang lebih komprehensif. Nah, setelah tahun 1987 hingga awal tahun 2000-an, jumlah pulau yaitu 17.508 menjadi angka yang seringkali disebut sebagai jumlah pulau di Indonesia. Nah, itu tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia juga mencantumkan angka ini. Pada tahun 2002 sampai 2003, setelah lepasnya Pulau Simpadan dan Linggitan, yaitu yang tadi Blok Ambalat tadi, yang tanah sengketa, itu berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 2002 dan juga lepasnya Pulau Yako dan Kambing ke Timor Leste, jumlah pulau di Indonesia sedikit berkurang menjadi sekitar 17.504 atau kurang 4 pulau ya, dikurangi 4 pulau ya. Terus periode 2007 hingga sekarang ini pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial BIG atau BIG terus melakukan verifikasi dan validasi data pulau di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan kurang lebih 17.508 pulau ya, kurang. Ya karena adanya tadi ya, eh pelepasan Blok Ambalat itu ya, dan juga Pulau Yako dan Pulau Kambing di Timor Leste. Nah, data terbaru pada Mei 2025 berdasarkan penelusuran terkini jumlah pulau di Indonesia yang terdata dan memiliki koordinat resmi adalah 17.380 pulau. Jadi, kesimpulannya, evolusi jumlah pulau di Nusantara itu menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari perkiraan awal hingga data yang lebih akurat, serta survei yang lebih mendalam. Meskipun sempat ada pengurangan karena lepasnya beberapa pulau yang tadi, ya termasuk Linggitan dan Simpadan dan Linggitan, yang dilepaskan itu, dan juga pulau yang ada di Timur Leste tadi. Nah, upaya verifikasi dan penemuan pulau baru terus dilakukan sehingga data terbaru menunjukkan jumlah pulau yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Penting ya untuk dicatat bahwa angka pasti jumlah pulau di Indonesia sedikit berbeda tergantung pada lembaga dan metodologi penghitungan yang digunakan. Namun angka di atas 17.000 pulau adalah angka yang umum diterima saat ini. Setelah itu ada prinsip-prinsip. Yang pertama, kesatuan wilayah dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan yang mencakup daratan, lautan, dan wilayah udara. Persatuan dan kesatuan menjaga persatuan berbagai suku, budaya, agama, dan golongan dalam satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan individu. Yang keempat, keseimbangan dan keharmonisan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir, sikap kewaspadaan nasional, menjaga kewaspadaan terhadap ancaman dan gangguan yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.
Kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam keberagaman dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kepentingan nasional. Di atas kepentingan golongan, wawasan ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.